Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Haji Yudi Irfan Daniel MAG dan Bapak Miftahul Fikri MPDI. Perkenalkan, nama saya Azmi Miftahul Jannah, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat dan terus semangat dalam mencari ilmunya ya. Serta semangat untuk terus sekolah dan jangan lupa untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik anak-anak, di semester 2 kelas 9 MTS ini kita akan membahas mengenai iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu artinya membenarkan dalam hati tentang adanya qada dan qadar Allah, kemudian diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota badan. Kemudian arti dari qada adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda. Sedangkan qadar adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Nah, kemudian bagaimana kalau ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih Bu kita beriman kepada qada dan qadar? Tentunya ada jawabannya ya. Kita beriman kepada qada dan qadar itu ada 3 hal ya. Yang pertama, kita itu harus usaha yang dibarengi dengan tawakal. Yang kedua, kita harus bersabar. Dan yang ketiga, tentunya kita harus berbaik sangka bahwa apa yang kita anggap jelek belum tentu demikian di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu selalu banyak bersyukur dan bersabar. Tentu ya, kita itu sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus banyak-banyak bersyukur dan juga bersabar terhadap apa yang kita inginkan. Yang kedua, itu menjauhi diri dari sifat sombong dan putus asa. Kita tidak boleh memiliki sifat sombong dan kita juga jangan berputus asa dalam melakukan sesuatu itu ya. Yang ketiga itu ada bersifat optimis dan giat bekerja. Kita harus bersifat optimis ya, jangan pesimis. Kita harus yakin bahwa kita bisa. Kemudian kita harus giat bekerja, kita harus semangat sekolah, mencari ilmu. Yang keempat itu jiwanya tenang. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, kita harus memiliki jiwa yang tenang. Bagaimana caranya? Kita salah satunya dengan membaca Al-Quran. Insya Allah jiwa kita akan tenang. Nah, kemudian bagaimana juga jika ada pertanyaan, Bu, apa saja sih takdir itu? Nah, takdir itu anak-anak dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Apakah anak-anak pernah mendengar takdir mubram dan takdir mu'alaq itu apa? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan ya sedikit. Kalau takdir mubram itu tidak dapat diubah karena sudah menjadi ketentuan dari Allah. Misalnya apa Bu? Misalnya hidup matinya seseorang itu kan sudah menjadi takdir Allah ya, tidak bisa diubah oleh kita gitu. Allah sudah memberikan waktu hidup matinya seseorang. Nah, yang kedua adalah takdir mu'alaq. Kalau takdir mu'alaq itu bisa dirubah dengan usaha seperti naik kelas atau
eh apa namanya usaha yang bisa kita ubah gitu ya. Salah satunya itu seperti naik kelas. Kita ingin naik kelas, ya kita harus merubah takdir kita gitu. Kita harus belajar dengan benar, kita harus uh, rajin mengerjakan tugas dan lain-lainnya gitu. Dan akhirnya takdir itu bisa kita ubah. Begitu ya anak-anak, apakah bisa dipahami sampai sini? Baik anak-anak, alhamdulillah jika sudah dapat dipahami mengenai arti dari kode dan kodar. Nah, perlu Ibu uh, beritahukan kembali. Jadi, hubungan antara kode dan kodar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa, Bu? Nah, karena kode diibaratkan sebagai rencana, sedangkan kodar adalah perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Nah, kemudian bagaimana jika ada pertanyaan lagi? Apa yang dimaksud dengan beriman, kode dan kodar? Nah, bagaimana sih kita beriman kepada kode dan kodar itu? Nah, begini anak-anak, iman kepada kode dan kodar adalah meyakini. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa iman kepada kode dan kodar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Jadi setiap manusia itu telah diciptakan dengan bekal dan telah menentukan takdirnya sejak dahulu kala. Jadi begini anak-anak mengenai iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, ketika kita masih di kandungan ibu kita semua ya, ada yang bilang ketika kita berusia 4 bulan ya di kandungan ibu kita sudah diberikan ruh dan Allah sudah memberikan takdir yang akan dilaluinya nanti saat saat kita hidup di dunia gitu ya. Jadi Allah itu sudah memberikan bekal dan telah memberikan takdirnya sejak dahulu kala. Jadi apa yang kita terima saat ini, apa yang kita jalani saat ini itu sudah menjadi takdir kita. Tetapi ada juga takdir yang bisa dirubah. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya. Nah, meski ada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya bukan berarti kita sebagai manusia bermalas-malasan gitu kan ya, menunggu takdir tanpa berusaha dan ikhtiar gitu. Udahlah kita nggak usah berusaha, nanti juga takdir Allah akan sampai kepada kita. Itu tidak mungkin ya teman anak-anak, mohon maaf anak-anak, karena kita harus berusaha gitu agar takdir Allah itu sampai kepada kita. Kita ingin misalnya tadi contohnya ya, anak-anak ingin naik kelas misalnya, kita ya berusaha belajar dengan giat, mengerjakan tugas, nanti akan muncul takdir Allah yang sebelumnya kita sudah berusaha gitu ya. Karena sebuah kesuksesan tidak akan mencapai tanpa usaha. Bukan berarti kita sebagai manusia malas menunggu takdir ya tanpa berusaha. Karena sebuah kesuksesan tadi Ibu bilang tidak akan tercapai tanpa usaha, begitu ya. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu memberikan tugas mengenai materi iman kepada qada dan qadar, Ibu akan menjelaskan satu ayat Al-Quran mengenai qada dan qadar. Apakah ada yang mengetahui surat apa? Silakan jika ada yang sudah mengetahui surat apa dan ayat berapa mengenai iman kepada qada dan qadar. Jika tidak ada, mungkin Ibu saja dulu ya yang akan menjelaskan.
Nah, di dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 11 yang menjadi sebuah dalil nakli terhadap iman kepada qada dan qadar. Bunyinya seperti ini. Yang bunyinya baik anak-anak semuanya pada punya Al-Quran kan? Nah, kita bareng-bareng melihat dan membaca Quran surat Ar-Rod ayat 11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dibaca ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Ar-Rod ayat 11. Nah, selain melalui surat Ar-Rod ayat 11 itu ya anak-anak, dalil nakli yang berkaitan dengan qada dan qadar itu tentunya masih sangat banyak ya. Baik yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun hadis Nabi SAW bersabda, wa in asobaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin kul qadarullah wa ma sya'a fa'al. Yang artinya, jika sesuatu menimpamu maka jangan mengatakan seandainya aku melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian, tetapi ucapkanlah sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Begitu ya anak-anak. Jadi ketika sesuatu yang menimpa, misalnya musibah, jangan mengatakan seandainya gitu ya, seandainya aku melakukan gitu. Tetapi sabda Nabi Muhammad SAW, ucapkanlah sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang kehendakinya pasti terjadi. Nah, begitu teman-teman, sedikit lagi bahwa ada dalil-dalil dari ijma, sedangkan ya menurut ijma itu kan kesepakatan para ulama ya, maka kaum muslimin telah bersepakat tentang kewajiban beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nawawi rahimahullah berkata, sudah jelas dalil-dalil yang qat'i dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, dan ahlul hil wal aqd, dari kalangan salaf dan dari kalangan tentang ketetapan qadar Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terakhir Ibnu Hajar rahimahullah berkata, sudah menjadi pendapat salaf seluruhnya bahwa seluruh perkara semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu anak-anak,
dapat dipahami seluruhnya ya. Insya Allah jika ada yang ingin ditanyakan, boleh saja ya sekarang langsung saja raise hand. Kalau tidak ada, Ibu tutup saja pertemuan kali ini. Jadi ingat ya anak-anak, kesimpulannya ada dua mengenai iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, untung ruginya seseorang hanya ada pada kekuasaan dan kehendak Allah. Yang kedua, meyakini dan memastikan bahwa seluruh perbuatan, ucapan, dan gerak-geriknya yang baik maupun yang jelek adalah terjadi karena adanya kehendak, takdir, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat yang baik itu atas ridho Allah dan yang jelek itu bukan karena ridho Allah. Baik. Jika ada yang bertanya, boleh saja nanti di WhatsApp grup dan nanti Ibu akan memberikan tugas di WhatsApp grup. Semoga teman-teman semua, semoga mohon maaf anak-anak semua selalu sehat dan selalu bersemangat untuk mencari ilmunya. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.